Halo sahabat Qurani Marim yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastorius Fernandes Somatus dalam Renungan Harian Minggu 8 Agustus 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini bercerita tentang Yesus yang menyebut dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Yesus menyatakan bahwa Akulah roti hidup yang turun dari surga. Hal itu kemudian menimbulkan pertentangan, menimbulkan perdebatan dan sungut-sungut dari orang-orang Yahudi yang mendengarkannya. Nah, mereka mengatakan, bagaimana mungkin dia mengatakan dirinya sebagai roti yang turun dari surga, sementara kita tahu bahwa dia ini adalah anak dari Yusuf dan Maria. Nah, jadi mereka tidak menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan, Yesus menyebutkan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemudian Yesus juga menyebutkan tentang roti mana dalam Injil hari ini. Yesus katakan kepada orang-orang yang mendengarkannya, nenek moyangmu telah makan roti mana dan mereka telah mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa yang makan daripadanya akan beroleh hidup dan tidak akan mati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup, sebagai sumber hidup, yang kalau orang percaya kepadanya, yang kalau orang makan daripadanya, dia akan beroleh kehidupan. Dia tidak akan mati. Yesus juga mengatakan bahwasanya roti yang akan diberikan kepada dunia adalah dagingnya sendiri, adalah tubuhnya sendiri. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian pikiran kita kembali diarahkan kepada Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu, di mana di sana kita menyambut roti yang adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus sendiri, roti yang memberikan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menyebutkan dirinya sebagai roti, sebagai makanan. Nah, dari Injil kita juga mendengar Yesus menyebutkan roti mana. Artinya dalam Injil hari ini Yesus menunjukkan ada dua jenis roti. Roti yang dapat binasa dan roti yang memberikan kehidupan kekal. Nah, roti mana yang dimakan oleh nenek moyang bangsa Yahudi itu adalah roti yang fana. Maka Yesus katakan, nenek moyangmu telah makan roti mana dan mereka telah mati. Ya, artinya apa? Artinya makanan yang jasmaniah itu tidak memberikan kehidupan abadi kepada nenek moyang mereka, tidak memberikan keselamatan kekal kepada mereka. Itu mau mengatakan bahwa makanan jasmaniah tidak akan memberikan keselamatan kepada siapa saja yang memakannya. Bahwasanya itu memberikan kesehatan, kebugaran, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan energi kepada kita, oke, betul. Tetapi bahwasanya itu apakah dapat mengarahkan kita kepada kehidupan kekal? Tentu tidak. Dan Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Barang siapa yang makan daripadanya akan beroleh hidup selama-lamanya. Artinya ini bukanlah sekedar makanan biasa saja, bukan makanan jasmaniah, tetapi makanan rohani. Dan Yesus ingin supaya para pendengarnya itu tidak hanya fokus kepada makanan yang dapat binasa, makanan yang sifatnya fana, yang hanya sekedar mengenyangkan saja setelah itu selesai. Tapi Yesus ingin supaya semua pendengarnya itu memfokuskan dirinya, mengarahkan hidupnya kepada roti yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kepada kita semua yang juga merupakan pengikut Yesus, pengikut Kristus, diingatkan kembali bahwasanya kita perlu mengarahkan hidup kita kepada roti yang memberikan kehidupan kekal. Bukan hanya fokus kepada roti
yang fana, yang sekedar memberi rasa kenyang dan setelah itu selesai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap hari atau setiap hari Minggu kita merayakan Ekaristi. Di sana kita benar-benar yakin dan percaya bahwa apa yang kita terima, apa yang kita sambut dalam Ekaristi adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita menyambut Sang Roti Hidup dalam perayaan Ekaristi. Dengan roti hidup yang kita terima dalam perayaan Ekaristi, kita berharap agar kita memperoleh daya, kita memperoleh kekuatan untuk berusaha, untuk berjuang, melakukan segala hal-hal yang baik, yang berkenan di hadirat Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kelak ketika tiba waktunya bagi kita masing-masing, kita didapati layak untuk berbahagia dalam kehidupan kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu energi, kita perlu kekuatan untuk berjuang, untuk melakukan segala hal yang baik di dalam kehidupan kita ini. Tanpa ada kekuatan, tanpa ada daya di dalam diri kita, kita akan menjadi mudah dan gampang menyerah, mudah untuk putus asa. Dan untuk itulah kita perlu menimba energi, kita perlu mengumpulkan energi, dan energi itu bisa kita dapat, bisa kita peroleh dengan makanan dan minuman. Dan makanan dan minuman yang baik dan penting dan berguna, yang memberikan kekuatan dan daya bagi kita untuk melakukan dan mengusahakan segala hal yang baik demi kehidupan kekal adalah tubuh dan darah Kristus sendiri. Dengan makan tubuhnya dan dengan minum darahnya, kita akan beroleh kekuatan untuk mengusahakan segala hal yang baik, perlu dan penting untuk kebahagiaan di kehidupan kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satu aspek lain yang juga kita perlu pelajari, perlu kita teladani dalam kehidupan kita adalah bahwasannya Yesus memberikan dirinya sebagai makanan bagi kita, makanan yang memberikan keselamatan, makanan yang membawa kebaikan bagi kita yang tidak baik ini, bagi kita yang berdosa ini. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Kristus, kita juga perlu belajar untuk memberikan diri kita, untuk memberikan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita ini demi kebaikan, demi kemajuan orang-orang yang ada bersama dengan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar berkorban sebagaimana Yesus yang telah mengorbankan dirinya menjadi makanan, menjadi roti yang memberikan kehidupan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga semakin hari fokus kita tidak hanya kepada roti yang fana, tetapi juga kepada roti yang memberikan kehidupan kekal, makanan rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selain itu juga mari kita belajar juga menjadi pribadi seperti Yesus yang mengorbankan dirinya demi keselamatan, demi kebaikan kita semua. Mari belajar mengorbankan diri kita, mengorbankan apa yang kita miliki, memberikan apa yang kita miliki dalam hidup demi kebaikan dan kemajuan bersama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah setia mengikuti renungan harian di channel Qurania Marung bersama saya. Semoga Anda semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.